Halo teman-teman investor semuanya, jadi di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas PT Panca Budi Idaman Tbk, ini kode sahamnya PBID. Nah ini udah keluar laporan keuangannya yang tahun 2020 akan kita coba bahas bareng-bareng ya. Oke, setelah yang satu ini. Nah, jadi kita ambil dari langsung ya laporan keuangan tahun 2020. Di sini kita akan coba lihat dari auditor di sini disajikan secara wajar. Ya, jadi menurut opini kami laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Ya, lalu kita bakal coba langsung ke income statementnya, kita bakal lihat kira-kira kinerjanya seperti apa di tahun 2020. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini penjualan bersihnya itu justru cenderung turun dari 4,6 triliun menjadi 3,87 triliun. Nah, tapi yang menarik adalah laba brutonya meningkat dari 600 miliar menjadi 818 miliar. Karena memang harganya ya kalau boleh dibilang cenderung meningkat, berarti marginnya ya kan. Marginnya meningkat, lalu beban penjualannya di sini bisa ditekan karena adanya pandemi, tapi beban umum dan administrasinya meningkat dari 167 menjadi 191 miliar. Nah, cuman laba bersihnya tetap bisa naik ya dari 308 miliar menjadi 488 miliar. Nah, di sini kita bisa perhatikan juga beban keuangannya lebih kecil daripada pendapatan keuangannya. Artinya utangnya perseroan ini ya udah lebih kecil ya dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu beban keuangannya bisa mencapai 21,8 miliar. Lalu kalau misalnya kita lihat dari bottom line-nya, ini yang paling menarik ya. Dari sini kita bisa lihat laba tahun berjalannya 223 miliar itu di tahun 2019 itu naik menjadi 374 miliar di tahun 2020. Nah, di sini luar biasa sekali ya kalau misalnya kita perhatikan. Nah, lalu untuk pemilik entitas induk 371 miliar untuk labanya, sementara di tahun 2019 dia 222 miliar. Lalu kita bakal coba lihat ke cash flow-nya apakah memang bagus atau enggak. Nah, di sini arus kas dari operasinya 536 miliar. Itu turun sedikit aja dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 550 miliar. Nah, mereka melakukan investasi jangka panjang 87 miliar dan melakukan perolehan aset tetap 97 miliar. Nah, di sini mereka memang mengalokasikan capital expenditure untuk melakukan ekspansi ya, karena mereka saat ini besarnya di DKI Jakarta dan juga lebih besar banyak di Jawa Barat. Mereka sekarang udah mulai fokus untuk keluar dari pasar yang mereka ada saat ini, dan ini mereka melakukan perolehan aset tetap secara berkala. Nah, yang menarik adalah mereka melakukan pembayaran utang bank jangka pendek ini lebih besar daripada mereka melakukan pinjaman. Ya, jadi di sini pendanaannya negatif sehingga tadi bisa kita lihat sendiri pendanaannya atau interest expense-nya itu turun. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi key stats-nya di sini ya, kalau misalnya kita pakai laba 372 miliar, itu current price to earning ratio-nya di harga 1.580 itu masih murah banget. Ya, di kisaran 8,1 kali, sementara PBV-nya 1,57 kali. Ini ya sebenarnya cukup reasonable ya, karena dia return on equity-nya hampir 20%. Jadi kalau misalnya kita lihat PE ratio 8 kali, ini naik ke 10 kali aja ada potensi kenaikan sekitar 20-30% dari level sekarang. Oke, jadi untuk PBID dari saya seperti itu dulu ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.